warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah jazakumullah khairan, alhamdulillah jazakumullah khairan. Saya berdoa dan bersyukur semoga semuanya selalu dilimpahi rahmat barokah, selalu sehat, kuat, aman, lancar, barokah. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana tadi diutarakan, setelah kita peresmian ini, insya Allah besok kita akan mengadakan muswil. Saya hanya berharap untuk kantor ini, sebagaimana tadi saya ungkapkan, LD Provinsi Bali harus jauh lebih baik. Jadi begini, Bapak sekalian, muswil besok menjadi, menurut saya, momennya menjadi sangat penting. Yang pertama itu adalah ada momen pilkada dalam waktu dekat, tanggal 27 November. Nah, tentu teman-teman ini perlu merumuskan bagaimana ikut berkontribusi agar pilkada bisa berlangsung secara jurdil, aman, lancar, barokah, dan damai, memberi manfaat untuk masyarakat. Itu karena saudara sekalian, komitmennya LDI itu adalah bagaimana seluruh proses politik ini bisa berjalan dengan baik. Saya sendiri salah satu yang menjadi daya tarik saya, konsepnya Pak Prabowo Presiden terpilih adalah yang disebut cumulative advantage. Cumulative advantage itu adalah melihat sisi positif. Jadi peralihan tidak harus menimbulkan luka, peralihan tidak harus menimbulkan sisi-sisi jelek. Kita sama-sama tahu Pak Karno diganti Pak Harto, seakan-akan Pak Karno ada kelemahan. Pak Harto diganti reformasi, seakan-akan ada kelemahan. Diganti Gus Dur juga seakan-akan ada kelemahan. Pak Habibie seakan-akan ada kelemahan. Yang selalu diangkat kelemahan. Konsep dari Pak Prabowo ini yang saya sempat ketemu dengan beliau adalah cumulative advantage. Kita menegasikan, bukan artinya kemudian kita mengesampingkan, menegasikan itu tetap menjadi sebuah pelajaran. Akan tetapi tidak menonjolkan urusan itu. Yang ditonjolkan adalah keberhasilan untuk secara sustainability kita lanjutkan. Karena kalau kita berpikir kejelekan yang lama, kita nggak akan pembangunan Indonesia ini kasihan kalau nggak pernah sustain gitu, nggak pernah berkelanjutan gitu. Nah, padahal dibiayai negara, uang rakyat, maka harus memberi manfaat sustainability itu. Nah, saya juga berharap besok muswil itu bisa menelurkan program kerja yang bisa menciptakan, ikut berpartisipasi, menciptakan kumulatif advantage. Dan muswil besok juga menjadi pelajaran penting bagi LDI untuk tidak berkompetisi secara brutal. LDI di dalam setiap konsolidasi harus damai. Terlepas siapapun kader nanti yang akan menjadi ketua pengganti, tapi harus berjalan secara damai. Itu adalah miniatur dari pilkada yang ada di Indonesia nanti tahun 2007, tanggal 27 November. Itu. Ya, kalau tugas-tugasnya sih biasa mengevaluasi pengurus yang lalu, menyusun program kerja, rekomendasi, itu biasa. Tapi bagaimana di dalam proses itu ada titik keberlangsungan, keberlanjutan untuk bisa memberi manfaat yang lebih barokah. LD ini sebetulnya ada 8 program prioritas. Dan 8 program prioritas ini itu adalah tidak semua harus dikerjakan oleh daerah, tapi mana yang mampu. Yang pertama itu adalah kebangsaan. Yang kedua adalah keagamaan. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat kesehatan. Ini semua sebetulnya bangun SDM. Maka begitu saya tadi melihat membangun berkarakter tadi. Ya, membangun sumber daya yang berkarakter tadi, menurut saya cocok. Indonesia ini yang diperlukan ini, Pak. Sekarang ini yang diperlukan itu. Karena jangan sampai kekayaan Indonesia ini diolah oleh asing, untuk asing, kepentingan asing, saya kaya asing. Jangan gitu. Maka LDI berkomitmen membangun manusianya ini. Yang pertama itu malah justru kami letakkan kebangsaan. Kami lembaga agama, tapi bukan keagamaan. Karena kalau kita melihat dari founding fathers kita, Pak, sebetulnya bingkainya negara kita ini ayat pasal ketiga, Pak. Pancasila dari yang ketiga, persatuan, Pak, sebetulnya. Negara ini harus dibingkai dengan persatuan. Karena komitmen negara kita dulu kenapa membingkai dengan persatuan?
Indonesia ini komitmennya diciptakan, didirikan atas dasar perbedaan. Maka bingkainya itu harus persatuan, bukan keagamaan. Kalau keagamaan nanti Bali sendiri, gitu kan? Maka kalau bingkainya itu persatuan, beda-beda tapi tetap dalam koridor persatuan. Landasannya memang agama. Sila satu. Sila satu itu menjadi landasan. Apakah landasan ini, karena nggak ada agama yang ngajari jelek, saya yakin gitu. Landasannya adalah keagamaan. Adapun caranya itu sila keempat. Kita sepakat dengan cara demokrasi. Ya sudah, kita hargai demokrasi. Muswil besok pun kita upayakan demokratis. Sila keempat itu adalah cara yang kita sepakati untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Pasal kelima. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya. Cara-caranya dengan demokrasi dan dengan memperhatikan kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan itu nggak akan mikir perbedaannya apa, Pak. Bingkainya adalah Anda manusia perlu dibantu. Targetnya adalah keadilan sosial. Itu. Jadi itulah kenapa kebangsaan kami letakkan sebagai prioritas pertama. Itu membangun SDM yang berwawasan kebangsaan. Baru kemudian kita implementatifnya. Yang keempat, teknologi digital. Kemarin saya bicara dengan Dirjen Apika, Pak Goki Sitongkir, dalam rangka bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk yang positif. Kita boleh was-was bahwa ada sisi negatif, tapi kan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk yang positif juga. Maka kita memberikan informasi literasi bahwa ada sisi negatif, tapi kita memberikan solusi. Ini loh, ada sisi positif. Bahkan kerjasama dengan Kominfo kita sudah melakukan literasi digital di mana-mana. Saya ada MOU dengan Gapura Digital juga untuk memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang keenam adalah ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Pak Presiden sekarang ini punya 3 target. Yang satu adalah pertumbuhan 8%. Sangat ambisius. Tapi kenapa mesti kita pesimis? Harus optimis, bisa. Pertumbuhan 8% susah. Kita selama ini hanya 5%, tapi targetnya Pak Presiden sekarang ini 8%. Kemudian tax ratio adalah 16%. Malaysia sudah bisa, Thailand sudah bisa tax ratio 16%. Kenapa kita tidak? Kita baru sekitar 12-13, Pak. Iya. Kita harus bisa ke 16. Sehingga APBD kita, keuangan kita jadi sehat. Dan yang ketiga targetnya Pak Prabowo ini adalah ketahanan pangan, swasembada pangan. Kita siap, kita bantu. Saya bekerja sama dengan Pemda Bluro, saya kerjasama dengan DPD RI di Aceh, saya kerjasama dengan Pemda Enrekang, saya kerjasama dengan Pemda Tanah Laut Kalimantan, saya kerjasama juga dengan Provinsi Babel dalam rangka membangun ketahanan pangan. Bahkan salah satu ketahanan pangan kita yang di Bluro sudah produksi, Pak. Off-takernya, pemasarannya, after sales-nya, itu juga kita perhatikan. Kita nanam sorghum. Sudah ada yang pernah merasakan sorghum? Lah, belum enak loh sorghum. Saya sudah panen sorghum, Pak. Sorghum itu jagung cantel. Enaknya apa? Dia dipotong tumbuh sampai 3 kali. Jadi beda sama padi. Padi kan habis tanam lagi, Kali ini kan dipotong tumbuh, sampai 3 kali. Batang dan daunnya itu bisa makanan ternak. 1 hektar memproduksi 10 ton. Sorghumnya 1 hektar menghasilkan 2 ton. Ini sudah saya praktekkan. Kita dapat 30 hektar dari Pemda Bluro. Ini sekarang mau ditambah 200 hektar untuk produksi itu. Alhamdulillah. Nah, Bali tidak mesti harus mengikuti semua. Tapi mana yang kira-kira mampu, yang realistis saja lah. Itu ya, ketahanan pangan dan itu. Yang ke-7 itu adalah teknologi digital, ketahanan pangan, ekonomi syariah. Kita membangun ekonomi karena basic, dan terutama kami kerjasama dengan beberapa lembaga ekonomi, termasuk kemarin baru Lengaja ya untuk pembiayaan, terus kemudian juga BSI juga dengan Bank Mega, dengan bank kita sudah mulai kerjasama dalam rangka pembiayaan. Kita membangun ekonomi kerakyatan karena ini yang survive. Yang terakhir adalah energi baru terbarukan. Aneh nih,
energi baru terbarukan. Ini saya minta mungkin mulai dikaji gedung kita ini pakai PLTS. Pakai PLTS. Kantor kami di Jakarta sudah pakai PLTS. Beberapa pondok kami sudah pakai PLTS. Kemudian beberapa bidang badan usaha kami, pabrik teh misalkan kami sudah pakai PLTMH, mikrohidro, yang ramah lingkungan. Nah, jadi kok aneh lembaga dakwah membangun itu? Itu namanya dakwah bilhal, berbuat dengan perbuatan. Karena kami yakin khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia memberi manfaat pada manusia lain. Itulah kira-kira yang kami lakukan. Saya besok Muswil, saya berharap bisa mengeksekusi itu. Tidak harus semuanya, tapi yang realistis dan memungkinkan untuk bisa dirumuskan dan cocok di Bali. Apa yang cocok di Bali besok? Itu kurang lebih, tentu yang sesuai dengan kondisi yang ada di Bali. Kalau saya melihat di sini ada pariwisata, kenapa enggak kita mengembangkan juga? Wisatanya luar biasa, dikenal Pulau Dewata. Dan sekarang Masya Allah, saya biasanya di Limanuk ke Denpasar hanya 2,5 jam, kemarin 6 jam Pak. Berarti makin ramai. Untuk masyarakat Bali makin ramai makin ramai sih sebetulnya.